sebenarnya ayam yang pemerintah kita impor dari Amerika itu adalah, jadi ayam broiler ini dibagi dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah ini dirahasiakan oleh perusahaan penyedia atau negara penyedia. Prinsip kita lebih baik kita kelebihan stok pangan daripada kita kekurangan stok pangan. Beberapa hari yang lalu kita mendapati sebuah informasi atau berita bahwasannya Presiden Prabowo akan mengimpor ayam dari Amerika sebanyak 580.000 ekor dengan harga satuan ekornya adalah 500 ribuan. Tidak lama setelah itu langsung terjadi perdebatan di antara masyarakat kita. Banyak sekali yang mempertanyakan jenis ayam apa urgensinya, apa tujuannya sampai membeli ayam sebanyak itu dan semahal itu. Jadi pada video ini saya akan membahas jenis ayam apa yang pemerintah kita impor, mengapa kita harus mengimpornya, serta dampak dan resikonya bagi negara kita. Secara jenis, sebenarnya ayam yang pemerintah kita impor dari Amerika itu adalah jenis ayam potong biasa atau ayam yang biasa kita konsumsi di pasaran, yaitu ayam broiler. Tetapi banyak masyarakat yang belum mengenal ayam broiler. Jadi ayam broiler ini dibagi dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah broiler GGPS atau Great Grand Parent Stock. Ini indukan pertama. Dari GGPS diturunkan lagi menjadi broiler GPS atau Grand Parent Stock. Dari GPS diturunkan lagi menjadi broiler PS atau Parent Stock. Dari parent stock diturunkan lagi menjadi broiler FS atau final stock. Nah, broiler final stock ini yang biasa kita konsumsi, yang biasa kita beli di masyarakat. Broiler final stock itu tidak bisa diproduksi lagi, dikawinkan lagi, diturunkan lagi, karena anakannya pasti akan rusak, anakannya pasti akan random, tidak akan stabil dalam satu populasi. Maka kita harus menghasilkannya lagi dari Great Grand Parent Stock. Nah, indukan pertamanya ini disebut Great Grand Parent Stock. Ini dirahasiakan oleh perusahaan penyedia atau negara penyedia. Kita hanya boleh membeli broiler GPS-nya saja. Nah, broiler GPS inilah yang pemerintah kita impor dari Amerika. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kita harus mengimpornya? Ya harus, karena permintaan ayam di masyarakat itu sangat tinggi. Sedangkan kita tidak bisa menciptakan ras ayam unggul seperti broiler. Sedangkan parentnya atau indukan pertamanya itu dirahasiakan oleh perusahaan penyedia. Bukan kita tidak mampu menciptakan ayam tersebut, tapi belum mampu. Karena apa? Jenisnya dirahasiakan. Kalaupun kita mengerti jenis ayam yang dipakai untuk indukan pertama, itu belum cukup karena kita membutuhkan seleksi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Karena perusahaan tersebut itu telah melakukan seleksi bertahun-tahun berturut-turut untuk menghasilkan ras unggul. Selain kita mengetahui jenisnya, kita juga harus menseleksinya bertahun-tahun, baru kita bisa menciptakan ayam yang namanya Great Grand Parent Stock tersebut. Kalau kita berbicara secara dampak dan resiko, dampaknya yang pasti adalah orientasinya adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan. Prinsip kita lebih baik kita kelebihan stok pangan daripada kita kekurangan stok pangan. Itu dampaknya pasti akan mengarah kepada ketahanan pangan dan swasembada pangan. Tapi kalau secara resikonya pasti akan menyerang peternak mandiri. Karena apa? Satu GPS akan menghasilkan ratusan final stock. Kalau jumlah GPS-nya itu sejumlah 580.000 ekor, katakanlah 500 sajalah, pasti akan ada individu yang mati nantinya. Katakanlah 500.000, pasti akan menghasilkan jutaan final stock. Apabila jumlah ayamnya itu lebih banyak daripada jumlah pakan, otomatis harga pakan akan naik. Sementara apabila jumlah ayam di pasaran itu lebih banyak, harga ayam akan turun. Kita bisa analogikan, apa yang terjadi apabila harga pakan ayam naik sedangkan harga ayam di pasaran turun? Pasti yang akan tertekan adalah peternak. Tetapi itu terjadi apabila tidak dikelola dengan skema yang benar. Saya yakin pemerintah mampu membuat skema yang benar. Kita sebagai rakyat cukup mengawalnya saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi terhadap apa yang saya sampaikan, silakan langsung isi pada kolom komentar. Kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih.